prefrontatik, ada neurogenik, ada symptogenesis, synaptogenesis, dendritic spines, dan juga ada glial function. Dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan. Jadi ada faktor neuroendokrin, ada faktor neurokimiai, dan ada faktor neuroplasticity. Nah, bagaimana manajemen dari campuran tersebut? Tentu saja dasarnya adalah dari adanya ditemukannya gejala campuran baik nosiseptik, neuropatik, dan nyeri nosiplastik maupun dua di antaranya. Nah, kalau kita melihat pilihan terapi, kita bisa memberikan terapi nyeri itu berdasarkan pilihan terapi, yaitu terapi non-farmakologi, terapi farmakologi, dan terapi intervensi. Terapi non-farmakologi bisa dari terapi psikologis dan juga terapi rehabilitasi. Sedangkan terapi farmakologi kita bisa kelompokkan menjadi pure analgetik, yaitu paracetamol, methampiron, kemudian NSAID yang non-selektif dan selektif, kemudian adjuvan analgetik yang antikonvulsan dan antidepresan, selain vitamin dan steroid, dan opioid, adanya opioid atipikal opioid, dan juga modalitas terapi anestesi. Nah, untuk terapi intervensi kita bisa menggunakan blokade saraf, neurolitik, medication pump, dan juga stimulatory teknik. Untuk nyeri nosiseptik, alur utama terapi adalah farmakologi dengan menggunakan NSAID, baik selektif maupun selektif. Pilihan lainnya adalah pure analgetik seperti paracetamol, atau pilihan ketiga dengan menggunakan opioid, baik opioid yang keras maupun yang atipikal opioid. Ini adalah arus utama dari nyeri nosiseptik. Sekali lagi adalah proses rehabilitasi, analgetik murni paracetamol, kemudian non-selective NSAID, selective NSAID, baru opioid dan atipikal opioid, pilihan untuk nyeri nosiseptik. Kenapa nyeri adjuvan analgetik tidak berperan pada nyeri nosiseptik? Karena proses terjadinya sensitisasi saraf-saraf perifer maupun sentral itu belum kuat terjadi, sehingga belum perlu dilakukan proses pencegahan. Nah, ini rekomendasi untuk nyeri akut adalah paracetamol jika tidak efektif, non-selective NSAID atau COX-2 jika ada infeksi bisa ditambahkan. Jika kurang efektif maka bisa ditambahkan dengan obat-obat lain yang efek jangka panjang, jangka pendek ya. Nah, ini adalah skema obat-obat yang bekerja pada COX-2 maupun non-selective COX-1, non-selective COX-2 maksud saya. Kemudian untuk terapi neuropatik, arus utama adalah farmakologi dengan adjuvan analgetik baik antikonvulsan seperti pregabalin, gabapentin maupun antidepresan seperti duloxetin, venlafaxine, dan amitriptilin. Sedangkan opsi lain yang bisa dipilih adalah kita bisa menggunakan vitamin, atipikal opioid, tramadol, ataupun opioid, ataupun juga obat-obat yang bekerja di bersifat anestetik. Nah, ini adalah suatu komprehensif algoritma for the management of neuropathic pain. Jadi kalau tadi kita ketemu pasien dengan nyeri nosiseptik, pilihan utamanya adalah NSAID atau paracetamol ya, atau opioid berikutnya. Maka untuk nyeri neuropatik, pilihan pertama ada 4. Trisiklik antidepresan seperti amitriptilin, SNRI seperti duloxetin, venlafaxine, gabapentinoid seperti pregabalin, gabapentin, dan topikal vokal seperti lidocaine patch atau lidocaine salep. Ya. Jika sudah memberikan obat dengan dosis optimal tidak membaik, maka langkahnya bisa 2. Mengkombinasikan first line ini, trisiklik dengan gabapentinoid misalnya, atau SNRI dengan gabapentinoid misalnya, bisa menggabungkan 2 atau lebih. Jika tidak adekuat, maka kombinasi tadi bisa kita ganti dengan kombinasi tramadol, misalnya gabapentin ditambah dengan tramadol, ya. Tentu saja dengan mempertimbangkan efek samping. Jika tidak bisa mengatasi, maka sebaiknya dirujuk pada spesialis nyeri untuk diberikan terapi yang sesuai atau yang sesuai indikasi. Nah, khusus mengenai pregabalin ini bisa kita lakukan, pregabalin maupun gabapentin itu bisa kita lakukan dengan dengan dosis eksalasi ya, dari kecil ke yang besar, agar supaya tidak terjadi efek samping yang
merugikan pasien. Nah, untuk nyeri disfungsional, arus utama pengobatan adalah psikoterapi dan adjuvan analgetik seperti antikonvulsan dan antidepresan. Itulah sebabnya antikonvulsan dan antidepresan itu sangat penting dalam penata laksanaan nyeri kronik dan juga mixed pain. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak terjadi kekurangan. Saya akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin.